Oke, lanjut ke penjelasan tentang bab 1 gitu ya, pendahuluan. Apa itu Canva? Jadi Canva itu dia adalah alat desain grafis yang online, full online gitu, memudahkan untuk membuat desain visual itu dengan cepat gitu ya. Jadi banyak template yang tersedia, tinggal pakai gitu dan itu gampang sekali menggunakannya gitu ya. Dia didirikan oleh Melanie Perkins ini dan Cliff Orbit, Cameron Adam pada tahun 2012. Jadi 2012 pertama kali diluncurkan, terus sampai sekarang itu banyak sekali yang menggunakannya. Manfaatnya tentu banyak sekali gitu ya, dari kemudahan penggunaan, kemudian template-nya itu banyak, ribuan, bahkan ratusan ribu, kemudian fleksibilitas dan kostumisasi. Jadi meskipun dia bentuknya template, tetapi itu bisa diubah-ubah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Baik itu teks, warna, gambar, atau beberapa elemen juga masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian kolaborasi dengan tim. Jadi ini enak sekali gitu ya kalau kita kerjasama dengan beberapa orang atau dalam tim gitu dan itu terpisah tempatnya agak jauh gitu, itu bisa saling kolaborasi asalkan punya internet yang cukup memadai gitu ya. Dia bisa kerjasama. Kemudian integrasi dengan aplikasi lain. Jadi Canva ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya seperti Google Drive, Dropbox, kemudian media sosial dan media penyimpanan dan untuk berbagi desain. Jadi ini memudahkan sekali gitu ya. Kemudian siapa saja yang bisa menggunakan, tentu individu gitu ya. Ada versi gratisnya, tetapi khusus untuk guru dan pelajar, bahkan sekolah dan lembaga nirlaba itu bisa mendapatkan versi profesionalnya itu tanpa biaya apapun gitu ya. Kemudian bisnis kecil dan menengah tentu ini sangat dimudahkan, apalagi yang tidak punya desainer khusus itu sangat terbantu sekali dengan Canva ini. Jadi tidak perlu skill yang aneh-aneh tentang desain gitu, tetapi dengan Canva ini jadi lebih mudah gitu ya. Bahkan untuk yang perusahaan besar pun itu tetap terpakai gitu ya, karena Canva ini dia support juga untuk perusahaan yang cukup gede gitu. Kemudian penggunaan non desain, jadi cocok bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang desain. Oke, jadi tidak punya skill desain bagus pun pakai Canva ini akan kelihatan pro gitu ya. Kemudian tujuan ebook ini tentu dari level pemula sampai akhir, kemudian dari pendaftaran, antarmukannya bagaimana, tips dan triknya bagaimana, kemudian fitur-fitur Canva ini apa saja gitu ya. Jadi menggunakan ebook ini tentu harus langkah demi langkah, kemudian contoh ilustrasinya juga dikerjakan, latihan praktisnya juga diikuti gitu ya. Jadi ini penjelasan singkat pendahuluan di bab 1. Jadi nanti kita akan bahas langsung prakteknya saja gitu ya di bab 2 dan selanjutnya. Oke, terima kasih.